Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang materi-materi yang sudah dipelajari pada semester ini, yaitu tentang statistika dan peluang. Sebelum masuk materi pembelajaran, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rehan Pratama. Di sini akan menjelaskan tentang apa itu statistika, pengertian data, pengertian variabel, serta pengertian skala ukur. Saya Muhammad Fahar Al-Kabir akan menjelaskan tentang penyajian data yang berisi tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Saya Dennis Ruli Rismawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3 komponen, yaitu mean, median, dan juga modus. Saya Muhammad Fauzan. Jadi di sini saya bertugas untuk menjelaskan ukuran penyebaran data, yang dimana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah range, yang kedua itu adalah variansi, dan yang ketiga adalah standar deviasi. Kemudian saya juga akan menjelaskan contoh penyelesaian kasus yang pertama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Saputra. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan materi tentang ruang sampel dan kejadian serta peluang. Nah, di sini juga saya ditugaskan untuk menjelaskan tugas penyelesaian studi kasus yang kedua. Nah, baik. Itu saja, langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu statistika. Statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam ilmu statistika, data yang diperoleh dari suatu sampel diatur dan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Secara umum, statistika ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, merupakan jenis statistika yang berfokus pada cara menggambarkan atau mendeskripsikan data, misalnya melalui tabel, grafik, diagram, mean, median, modus, dan juga ukuran penyebaran data. Dan yang kedua ada statistika inferensial, yang merupakan jenis statistika yang menggunakan sampel untuk membuat kesimpulan atau perkiraan mengenai populasi yang lebih besar. Statistika inferensial ini melibatkan konsep peluang atau probabilitas. Nah, selanjutnya di dalam ilmu statistika ada yang namanya data. Data adalah sekumpulan fakta, kata, simbol, atau citra mentah yang bisa berupa pengamatan, observasi, ataupun pengukuran yang berfungsi sebagai bahan dasar untuk dianalisis. Jenis-jenis data ini ada 2, yang mana pertama ada data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan kategori atau deskripsi yang menunjukkan sifat atau karakteristik suatu objek. Nah, yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka dan dapat diolah secara matematis. Data kuantitatif ini terbagi menjadi 2, yaitu diskrit dan kontinu. Data diskrit berbentuk bilangan bulat hasil perhitungan seperti jumlah siswa atau jumlah kendaraan, sedangkan data kontinu itu merupakan data hasil pengukuran yang dapat berupa angka pecahan seperti tinggi badan, berat badan,
waktu, dan suhu. Selanjutnya ada variabel. Variabel ini merupakan suatu karakteristik, sifat, atau atribut yang dapat berubah-ubah dan dapat diukur dalam suatu penelitian ataupun analisis data. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan apa yang ingin kita teliti ataupun kita amati. Misalnya seperti tinggi badan, jenis kelamin, berat badan, dan lainnya. Nah, dalam ilmu statistika, variabel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif sendiri adalah variabel yang hanya menunjukkan sifat ataupun karakteristik, tidak bisa diukur secara sistematis dan tidak mempunyai nilai angka. Dan kemudian variabel kuantitatif itu adalah variabel yang menunjukkan besaran. Jadi dia bisa diukur menggunakan matematis. Jadi contohnya itu seperti tinggi badan, berat badan, dan lainnya. Kemudian ada skala ukur. Skala ukur ini adalah cara atau tingkat yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. Skala ukur menunjukkan bagaimana data itu dapat dikategorikan, diurutkan, atau dihitung jaraknya. Nah, skala ukur ini memiliki beberapa jenis, yaitu skala ukur nominal, ordial, interval, dan rasio. Di mana skala nominal itu adalah skala yang hanya berfungsi sebagai kategori tanpa urutan, misalnya itu jenis kelamin ataupun warna. Kemudian skala ordinal adalah skala yang memberikan urutan seperti peringkat atau tingkat kepuasan pelanggan. Namun selisih antara tingkatnya tidak dapat diukur secara pasti. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval ini adalah skala yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nilai-nilai mutlak, misalnya suhu Celcius. Dan yang terakhir ada skala rasio, yaitu skala yang memiliki semua sifat skala interval dan ditambah dengan nilai mutlak, sehingga memungkinkan perbandingan rasio. Contohnya itu seperti berat badan, panjang, dan kecepatan. Tabel merupakan bentuk penyajian data yang menampilkan informasi dalam baris dan kolom. Tabel berguna untuk menampilkan data secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan pembaca melakukan perbandingan langsung antar kategori atau nilai. Pada tabel biasanya terdapat judul, nama, kolom, satuan data, serta keterangan tambahan bila diperlukan. Tabel sangat efektif ketika data yang ditampilkan cukup banyak atau memerlukan detail angka yang presisi. Diagram batang adalah grafik yang menyajikan data dalam bentuk batang vertikal atau horizontal. Tinggi atau panjang batang menunjukkan besarnya suatu nilai. Diagram ini sangat cocok untuk membandingkan banyak kategori, misalnya jumlah siswa berdasarkan kelas atau penjualan produk berdasarkan jenisnya. Diagram garis menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu dengan menghubungkan titik-titik, sehingga tren naik atau turun mudah dipahami. Diagram lingkaran menampilkan data dalam bentuk persentase, sehingga mudah melihat perbandingan dan bagian terbesar dan terkecil dari keseluruhan. Oke, di sini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data, di mana pada ukuran pemusatan data ini umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu mean,
median dan juga modus, di mana mean atau nilai rata-rata ini adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, di mana mean ini biasanya digunakan ketika data itu bersifat numerik dan tidak memiliki nilai ekstrim ataupun nilai outlier yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, karena dengan adanya outlier ini dapat menyebabkan mean menjadi tidak mewakili data sebenarnya, di mana mean sendiri ini memberikan gambaran umum yang baik ketika data tersebut tersebar secara merata, di mana rumus untuk mencari mean sendiri atau rata-rata itu yaitu dengan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua yaitu ada median, di mana median ini adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana jika jumlah data itu ganjil maka mediannya adalah nilai yang tepat di tengah, sedangkan jika jumlah data itu genap maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah tersebut, di mana rumus untuk mencari median yaitu adalah untuk data genap, yaitu median sama dengan rata-rata dari data n plus 1 dibagi dengan 2. Kemudian untuk yang tadi itu untuk data ganjil. Kemudian untuk yang data genap itu median sama dengan xn dibagi 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian untuk data berkelompok yaitu median sama dengan TB ataupun tepi bawah ditambah dengan N banyaknya data dibagi dengan 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian dibagi lagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan P. Kemudian yang ketiga yaitu ada modus, di mana modus ini merupakan cara yang digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data, baik data tunggal maupun data kelompok, di mana dalam kehidupan sehari-hari modus sering digunakan untuk mengetahui kecenderungan atau pilihan yang paling populer. Misalnya ukuran baju yang paling sering dibeli, nilai ujian yang paling banyak diperoleh siswa, ataupun warna sepatu yang paling banyak dipilih pembeli. Di mana rumus dari modus tersebut yaitu modus sama dengan B, di mana B ini merupakan batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, kemudian ditambah buka kurung B1 ini diperoleh dengan cara frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, kemudian B1 tersebut dibagi dengan B1 kemudian dibagi dengan B1 ditambah dengan B2, di mana B2 ini merupakan frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya. Kalau B1 tadi kan sebelumnya, kalau B2 itu dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian tutup kurung dikali dengan P, di mana P ini adalah panjang kelas dari interval sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan dengan NPM 241503151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Baik, selanjutnya yaitu adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu adalah range. Range atau jangkauan adalah ukuran penyebaran paling sederhana yang diperoleh dari selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam sebuah data. Range menunjukkan seberapa lebar rentang nilai dalam data tersebut. Meskipun mudah dihitung, range sangat sensitif terhadap nilai ekstrem atau outlier, sehingga kurang menggambarkan variasi data secara keseluruhan. Berikut rumus dari range, yang dimana J adalah jangkauan data, X max adalah nilai data umum terbesar, dan X min adalah nilai data umum terkecil. Yang kedua yaitu adalah variance. Variance adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar rata-rata penyimpangan data dari mean. Variance dihitung dengan mencari selisih setiap data terhadap mean, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut dan merata-ratakannya. Semakin besar nilai variance, semakin besar pula penyebaran data. Variance memberikan gambaran yang lebih akurat tentang variasi data dibanding range, tetapi satuannya dalam bentuk kuadrat, sehingga terkadang sulit diinterpretasikan secara langsung. Berikut rumus dari variance. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah rumus variansi untuk data populasi, dan yang kedua itu adalah rumus variansi untuk data sampel. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance dan merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan karena merupakan akar dari variance. Standar deviasi kembali ke satuan yang sama dengan data aslinya, sehingga lebih mudah dipahami. Semakin kecil standar deviasi, berarti data semakin terkonsentrasi di sekitar mean. Sebaliknya, semakin besar standar deviasi, semakin menyebar nilai data tersebut. Berikut rumus dari standar deviasi. Jadi ada dua juga. Yang pertama itu standar deviasi untuk populasi dan juga standar deviasi untuk sampel. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Saputra. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan materi tentang ruang sampel dan kejadian serta peluang, di mana masing-masingnya memiliki definisi yang berbeda tapi saling berkaitan. Langsung saja, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan acak. Ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan huruf S. Nah, sedangkan kejadian adalah sub himpunan atau kumpulan dari satu atau lebih hasil spesifik di dalam ruang sampel tersebut. Nah, kejadian ini biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, atau C. Secara sederhananya, ruang sampel adalah apa saja yang bisa terjadi, sedangkan kejadian adalah hasil tertentu yang kita amati. Kemudian ada peluang. Peluang suatu kejadian adalah kemungkinan
terjadinya suatu kejadian dalam percobaan acak. Nah, nilai peluang ini pasti selalu berada antara 0 sampai 1, di mana 0 ini menunjukkan suatu kejadian yang tidak akan mungkin terjadi, sedangkan 1 menunjukkan kejadian itu pasti akan terjadi. Di mana pada materi peluang ini terdapat juga peluang bersyarat, di mana peluang bersyarat ini memiliki definisi peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain ini sudah terjadi terlebih dahulu. Artinya, kita menghitung peluang suatu peristiwa dalam kondisi tertentu, bukan dalam kondisi umum seperti peluang yang saya jelaskan awal tadi. Disebut bersyarat karena informasi bahwa kejadian B telah terjadi akan mengubah ruang sampel atau ruang kemungkinan. Jadi nanti itu kita tidak perlu menghitung dari seluruh hasil yang mungkin, tetapi dari hasil yang mungkin setelah mengetahui B itu terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian contoh kasus yang pertama. Bayangkan ada sebuah keranjang yang dimana berisi berbagai macam buah. Ada beberapa buah, yaitu apel, beberapa jeruk, beberapa pisang, dan beberapa mangga. Nah, dari sebuah keranjang ini kita akan mengambil 2 buah sekaligus tanpa mengembalikan buah yang sudah diambil. Di sini kita ingin mengetahui kemungkinan beberapa kejadian. Misalnya, kedua buah yang diambil tersebut adalah apel, 1 jeruk, dan 1 pisang, atau paling tidak 1 buah mangga ikut terambil. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menghitung total buah di dalam keranjang terlebih dahulu. Kemudian tambahkan semua apel, jeruk, pisang, dan juga mangga untuk mendapatkan jumlah keseluruhan buah yang ada di keranjang. Selanjutnya, pikirkan semua kemungkinan cara mengambil 2 buah dari keranjang tersebut. Ini adalah ruang semua kemungkinan. Selanjutnya, untuk mencari peluang kedua buah adalah apel. Hitung dulu berapa banyak cara kita bisa memilih 2 apel dari apel yang sudah tersedia, lalu bandingkan dengan jumlah semua kemungkinan pengambilan 2 buah yang ada di keranjang tersebut. Oke, selanjutnya untuk peluang 1 jeruk dan 1 pisang, hitung cara memilih 1 jeruk dan 1 pisang. Kalikan jumlah cara memilih jeruk dengan jumlah cara memilih buah pisang, lalu bandingkan dengan total kemungkinan. Selanjutnya, untuk peluang minimal 1 mangga, pertama-tama
kita harus memikirkan kemungkinan bagaimana cara mengambil 2 buah tanpa mangga. Hitung jumlah cara tersebut, kemudian kita kurangi dari total kemungkinan semua untuk mendapatkan peluang paling tidak terdapat 1 buah mangga. Nah, dengan cara ini kita dapat sebuah peluang setiap kejadian dalam bentuk pecahan atau persentase. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus tentang statistika mengenai tinggi badan siswa. Seorang guru mencatat tinggi badan seluruh siswa di kelasnya. Ada 15 siswa dan tinggi badan mereka berbeda-beda. Nah, kita ingin mengetahui nih berapa informasi rata-rata tinggi badan tengah atau mediannya, lalu nilai yang paling sering muncul atau modus, serta tinggi badan tertinggi dan terendahnya. Nah, step by step penyelesaiannya, pertama-tama untuk menemukan rata-rata, kita tambahkan semua tinggi badan siswa, kemudian kita bagi jumlah total itu dengan jumlah siswa di kelas. Nah, nanti hasilnya adalah rata-rata tinggi badan dari semua siswa. Selanjutnya, untuk median, kita urutkan semua tinggi badan dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi. Karena jumlah siswa ganjil, median adalah nilai yang berada tepat di tengah urutan. Selanjutnya, untuk modus, kita lihat tinggi badan yang paling sering muncul. Ada kemungkinan lebih dari 1 nilai yang sama sering munculnya, sehingga modus ini bisa lebih dari 1. Lalu yang terakhir, untuk nilai tinggi dan terendah, kita cukup cari tinggi badan terbesar dan terkecil dari semua siswa untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendahnya. Nah, itu step by step penyelesaian untuk soal bidang statistika mengenai tinggi badan siswa. Dengan cara ini, kita mendapatkan semua informasi penting tentang tinggi badan siswa dalam kelas tersebut. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya jelaskan untuk contoh kasus kedua tentang statistika. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kesimpulan yang dapat yaitu kita tahu bahwa statistika dan peluang merupakan 2 cabang ilmu yang saling berkaitan dan berperan penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Adapun statistika ini digunakan untuk kita mengolah, mengumpulkan, dan menyajikan data, sedangkan peluang digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, dalam ilmu statistika dan peluang ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti bidang kehidupan, pendidikan, ekonomi, teknik, kesehatan maupun penelitian ilmiah. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.